Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan kita di topik listening and speaking. Kali ini kita sudah masuk pada unit 3. Kita akan melihat contoh listening serta latihan mengerjakan soal dan ada aktivitas untuk speaking. Baik, kita lihat dulu. Jadi misalnya kalau kalian yang tipikal dengan suka membaca terlebih dahulu contoh soalnya, maka kita bisa lihat contoh soal di sini ada John work at old time toys, kemudian pilihannya A dan B, no and yes. Maka kira-kira nanti pertanyaannya apa? Kita bisa memprediksi dengan model soal seperti ini, model jawaban seperti ini, kira-kira apa nanti potensi soalnya yang akan keluar. Jadi kalau kayak nomor 1, maka dia kemungkinan besar menanyakan profesi si John. Apakah dia bekerja di old times, old time toys atau tidak ya. Kemudian kalau nomor 2 itu purpose, tujuannya apa. Nomor 3 itu jelas ya, minta nomor telepon number. Nomor 4, nomor 3 itu telepon number, nomor 4 minta email. Jadi nanti kalian bisa specify secara lebih khusus untuk mendengarkan angka dan emailnya serta tujuan dari si Marina. Oke, kita dengarkan dulu audionya. Hi, this is John. Thanks for calling. I'm not here at the moment, so please leave a message and I'll call you back. Hi John, this is Marina Silva calling from Old Time Toys. Your colleague Alex gave me your phone number. She said you can help me. I need some information on your new products. Could you please call me when you are back in the office? My phone number is 0208 655 7621. Also, can you please email me your new brochure and information about your prices? My email address is Marina, that's MARINA .Silva, SIL at oldtime-toys.com. Thanks a lot. I look forward to hearing. Oke, tadi sudah diperdengarkan audionya. Untuk soal pertama, John work at old time toys. Maka tadi yang di old time toys adalah bukan si John ya, kan John sedang keluar dan menelpon dari namanya si Marina. Sehingga nomor 1, apakah John itu bekerja di old time toys? Jawabannya adalah no. Oke, nomor 2 dan 4 silakan kalian coba kerjakan. Saya akan langsung masuk pada contoh soal nomor 3. Maria's phone number, tadi dia mengatakan dan menggunakan kata O ya, 0208 65 atau 55 7621. Oke, jadi yang double itu bukan yang 6-nya tapi pada 5-nya, sehingga nomor 3 pilihannya adalah pilihan yang B. Nah, kita lihat di sini untuk contoh speaking activities-nya. Misalnya ada telepon conversation antara resepsionis dan si Fred. Kemudian si resepsionisnya mengatakan untuk membuka percakapannya, my phone computer solution, Helen speaking, how can I help you? Jadi ini semacam telepon oleh resepsionis ya. Atau di hotel misalnya, atau dalam sebuah perusahaan, biasanya mereka langsung menyebutkan tempat di mana mereka bekerja. Ya, dia Helen adalah orangnya. Jadi resepsionis ini nama tempat dia bekerja, profesinya nama si Helen. Helen speaking, si Helen berbicara di sini. Ya, jadi misalnya, halo, dengan Meteor, Sel Malang, siapa bicara dan lain. Ini contoh pembukaannya. Jadi nanti perlu diperhatikan bagaimana kita membuat opening dalam sebuah percakapan atau dialog yang akan kita buat. Kemudian ada responnya. Hello, this is Fred. May I speak with Mr. Jack Sporkin, please? Jadi ini ada marker politeness ya, marker kesopanan dalam bahasa Inggris itu bisa menggunakan can atau could atau dengan kata please kalau kita meminta orang melakukan sesuatu. Kemudian dia bilang hold the line please, I'll put your call through.
Kemudian setelah beberapa saat, I'm afraid he's out of the moment. Can I take a message? Nah, dia nggak di rumah nih, nggak di kantor nih. Kok bisa ada yang perlu sampaikan? Nah, kemudian di sini ada si Fred. Yes, can you ask him to give me a call? My phone number, my number is blah blah blah. Could you repeat that please? Karena biasanya kalau untuk nama orang dan angka dalam sebuah percakapan, apalagi yang telepon conversation begini, itu cukup tricky ya. Jadi perlu nggak apa-apa di highlight kembali, di emphasize. Kemudian terakhir dia ada endingnya dengan mengatakan thank you and goodbye. Sehingga secara sederhana sebenarnya ketika nanti kalian saya minta untuk membuat dialog percakapan, maka perlu ada opening atau greeting yang kalian buat. Entah dengan mengatakan assalamualaikum atau hey, hai, dan lain-lain, tergantung pada konteks atau scene yang akan kalian buat nanti. Kemudian yang penting juga ada goals-nya, ada aktivitas intinya. Misalnya ini resepsionis dan kliennya. Kalau kalian misalnya sedang desain scene-nya di cafe, maka akan dialognya tentang pesanan makanan. Kalau sedang order, maka goals-nya untuk order something gitu ya. Kemudian terakhir ada ending-nya. Jadi paling tidak komponennya harus meliputi ada opening atau greeting, ada goals atau aktivitas inti yang mau kalian bicarakan sebenarnya, kemudian ada ending-nya, ada closing-nya. Nah, untuk speaking activity, silakan kalian main short dialogue, bisa antara 2 atau 3 students, topiknya bisa macam-macam ya. Kemudian record your dialogue, voice saja tanpa video, nanti kalian bawa ke kelas minggu depan. Nah, dialognya bisa kayak tadi, dengan kalian perlu tentukan nanti scene-nya di mana, kira-kira konteksnya di mana. Apakah itu dialog percakapan antara orang yang sedang transaksi jual beli? Apakah sedang transaksi untuk memesan sesuatu? Nah, pastikan itu melibatkan minimal 2 student, maksimal 3 student. Ya, nanti kalian bisa record, kemudian kalian gabungkan jadi satu recordingnya, sehingga ketika diputar bisa langsung berupa sebuah dialog tanpa perlu saya menggabungkan. Jadi tolong digabungkan suara-suaranya atau recording masing-masing sesuai dengan perannya, kemudian kalian bawa ke kelas. Nah, jadi ini sekali lagi bisa short dialog tentang pemesan makanan misalnya, pesan order di Gojek, atau transaksi apa, atau sebuah aktivitas diskusi yang short dialog saja. Misalnya kalian bertanya karena materi belum paham dan lain-lain. Sehingga ini bisa kalian coba untuk bikin short dialog saja 2-3 student. Mungkin masing-masing bisa berperan 3-4 kali responses ya. Jadi tidak perlu terlalu banyak-banyak, kita coba dengan short dialog dulu. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.